Jangan lupa subscribe ya sebelum Mami Noa untuk memberikan informasi sedikit tentang seputar dunia kesehatan. Subscribe. Hai sahabat Noa Family di rumah, kembali lagi dalam YouTube channel Noa Family. Hari ini Mami Noa dalam segmen Lepas Daster akan berbagi sedikit informasi ya seputar dunia kesehatan. Dalam hal ini akan berbagi sedikit informasi tentang kasus appendicitis. Jadi appendicitis ini banyak ya, kasus yang banyak mengenai masyarakat yang sering dijumpai, apakah itu oleh dokter-dokter di puskesmas, oleh dokter di rumah sakit, di unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat, ataupun di tempat praktek. Jadi ya Mami Noa saat ini mau share sedikit ya informasi tentang appendicitis. Nah tapi sebelumnya Mami Noa akan sedikit berbagi tentang anatomi, karena biar ada ya pengetahuan tambahan, pencerahan sedikit kenapa sampai appendicitis atau radang usus buntu itu nyeri di sebelah kanan ya, bawah. Ya karena memang secara anatomi lokasinya ada di situ, di sebelah kanan bawah. Jadi pada manusia itu kan kita ada usus itu ada dua, yaitu usus halus dan usus besar. Nah kalau usus halus itu kan dari duodenum, jejunum, ileum, kemudian nanti dia beralih ke usus besar yang namanya kolon. Ada kolon ascendant, kolon transversum, kemudian akan kolon descendant, kemudian sigmoid, rectosigmoid, rectum, dan anus. Nah, pada peralihan antara ileum dan kolon, jadi dari usus halus ke usus besar itu ada yang namanya cecum. Nah, dia itu posisi di kanan bawah. Nah, usus buntu atau yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah umbai cacing, posisinya ada di situ. Jadi appendix vermicularis posisinya ada di cecum ya. Jadi posisinya pun itu ada bermacam-macam. Jadi ada di periiliaka, pokoknya sejajar dengan periileum, di dekat ileum, apakah di bagian superfisi anterior atau posterior, atau mungkin dia di subcecum di bawah, atau mungkin dia bisa juga ke arah pelvis, ke arah perut bagian tengah bawah, atau misalnya retrocecum. Nah kalau retro itu berarti di cecum bagian belakang. Nah itu lokasi-lokasi itu yang juga secara anatomi. Tapi ada juga banyak lokasi-lokasi yang bervariasi ya, variasi secara anatomi ya, tiap orang itu berbeda-beda. Nah, jadi kalau appendix itu jadi pada dia umbai cacing itu kan, kalau kita lihat dia, kalau banyak sahabat Noa Family di rumah yang sudah sering membaca buku mungkin atau membaca internet yang melihat ada bentukan umbai cacing, karena memang dia bentuk kayak umbai cacing ya. Jadi kita itu lihat dia itu bentuk kayak tabung, kayak bentuk seperti tabung tubuler. Nah ukurannya itu bermacam-macam ya, dari kalau orang Asia mungkin berbeda dengan orang-orang yang berada di barat ya, tapi rata-rata ada yang mengatakan ya sekitar 6 sampai 25, atau ada yang juga mengatakan 3, tapi rata-ratanya ya di rata-rata 9-10 cm ya. Nah itu panjangnya, jadi dia bentuk tubuler, bentuk kayak tabung, tapi bagian atasnya itu, bagian proksimal itu ukurannya itu lebih sempit dibandingkan dengan bagian distalnya, bagian bawahnya. Nah itu adalah secara anatomi yang bisa dilihat secara kasat mata ya. Jadi dari appendix ini sendiri, dia nanti penting juga untuk tahu persarafan. Saraf apa sih? Jadi saraf itu ya ada yang saraf parasimpatis dan simpatis. Kalau parasimpatis itu dia itu cabang dari nervus vagus. Jadi dia mengikuti arteri mesenterica superior yang nanti dia cabang dari aorta abdominalis dan arteri appendicularis. Nah, kalau untuk persarafan simpatisnya itu dari
nervus thoracal 10. Nah itu jadi hari ini memang terkait dengan keterkaitan dengan lokasi nyerinya, lokasi awal nyeri peradangan pada usus buntu atau appendicitis itu biasanya di daerah epigastrium atau periumbilikal atau umbilical karena posisinya dia di persarafan nervus 10 itu. Jadi itu keterkaitannya ya, kenapa nyeri awalnya di daerah situ. Nah, kemudian arteri yang mensuplai darah ke situ namanya arteri appendicularis ya. Nah, arteri appendicularis ini juga dia end arteri, jadi dia tidak ada kolateral. Nah, ini ada keterkaitannya juga. Kenapa sih sampai dia secara patofisiologis itu mudah terjadi nekrosis karena dia end arteri tanpa kolateral pada appendix atau pada usus buntu. Nah, jadi itulah sekilas yang Mami Noah sampaikan untuk anatomi yang bisa dilihat dari kasat mata. Nah, ada juga secara mikroskopis karena lapisan-lapisan. Jadi dia walaupun dia tabung itu dia ternyata punya lapisan-lapisan. Nah, lapisan itu apa aja? Jadi adalah dari lumen, kemudian dia nanti ada mukosanya, kemudian submukosa, muscularis, dan tentunya ya mesoappendixnya. Nah, kalau misalnya pada mukosanya itu ada follicle lymphoid di situ. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk ya pertahanan tubuh kita. Jadi di situ ada sistem pertahanan tubuh yang tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi. Ya, di situ ada yang gunanya follicle lymphoid. Nah, usus buntu ini dia memproduksi cairan kurang lebih 1 sampai 2 mili satu kali 24 jam. Jadi dalam satu hari itu dia diperkirakan 1 sampai 2 mili. Dia menghasilkan mukus atau lendir. Nah, lendir ini secara fisiologis normalnya dia akan dialirkan di kolon ya, di usus besar. Nah, itu secara fisiologisnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, jadi sebenarnya appendicitis itu atau radang usus buntu itu apa sih? Jadi kalau appendicitis itu berarti radang pada appendix vermicularis atau radang pada umbai cacing atau radang pada usus buntu. Nah, ini kondisi ini kan memang banyak ditemukan. Jadi memang merupakan salah satu kedaruratan kasus emergensi nyeri akut abdomen yang banyak bisa ditemukan ya pada di semua usia, bisa pada anak-anak, bisa pada orang dewasa. Tapi yang memang yang paling sering ditemukan itu pada remaja dan pada dewasa muda. Gitu. Jadi, nah, tapi yang jadi permasalahan sekarang banyak juga kasus-kasus dengan keterlambatan. Jadi datang ke dokter itu sudah terlambat, misalnya sudah terjadi perforasi karena terlambat penanganan. Nah, itu yang sebenarnya yang harus kita share kepada para sahabat No Family di rumah agar supaya lebih mengenal bagaimana sih sebenarnya appendicitis itu, biar nanti tidak ada yang namanya keterlambatan penanganan, keterlambatan diagnosis, dan otomatis keterlambatan penanganan. Gitu ya. Jadi nah sekarang yang jadi pertanyaan, emangnya dok apa sih penyebab dari appendicitis atau radang usus buntu itu? Ya penyebabnya ya karena adanya obstruksi pada lumen. Jadi kan yang Mami Noah sampaikan dia tabung, bentuk kayak tabung. Jadi kalau dia ada sumbatan di situ, itu yang nanti akan berkembang menjadi usus buntu, radang usus buntu atau appendicitis. Nah, apa aja yang bisa menyebabkan dia terjadi penyumbatan? Nah, kalau dia terjadi penyumbatan itu banyak hal sebenarnya ya. Antara lain ya fekalit. Kalau sahabat No Family di rumah belum tahu, fekalit itu adalah batu tinja ya, batu fesesnya kita, kotoran kita. Jadi lead itu batu, fex itu ya tinja ya, feses ya. Jadi itu yang paling sering. Kemudian bisa juga karena Mami Noah tadi sampaikan pada dindingnya itu kan ada yang follicle lymphoid. Nah, itu juga kalau mengalami hiperplasia dia bisa menyebabkan penyumbatan. Atau misalnya proses infeksi lama itu dia menyebabkan parut atau sikatris atau jaringan fibrosis di situ menyebabkan penyumbatan bisa juga.
Atau misalnya ya Corpus alienum, benda asing, atau biji-bijian, atau bisa juga misalnya parasit. Parasit contohnya apa? Cacing, atau misalnya ya massa. Nah itu beberapa faktor yang menyebabkan obstruksi atau penyumbatan pada lumen daripada usus buntu. Nah sekarang jadi pertanyaannya, jadi dari penyumbatan itu ceritanya bagaimana sampai dia akan terjadi peradangan ya. Jadi pada saat dia penyu tersumbat, harusnya kan di situ ada mukus yang sudah Mami Dua sampaikan tadi, dia akan dialirkan, dia yang diproduksi 1 sampai 2 mili per 24 jam harusnya kan dialirkan ke kolon. Nah pada saat tersumbat otomatis kan tidak ada aliran yang lancar untuk ke kolon. Nah otomatis terkumpul di situ, lama-lama terkumpul, otomatis menyebabkan tekanan di dalam situ kan meningkat. Jadi di edema, tekanan di dalam meningkat. Edema, kalau sudah edema di situ bengkak ya, karena kan makin banyak terkumpul mukus, kemudian tekanan meningkat jadi bengkak. Nah dia akan merangsang saraf torakal 10 yang Mami Doa sampaikan tadi, yang merangsang nervus torakal 10. Akhirnya pasien akan nyeri apa? Nyeri pada daerah periumbilikal ya, karena itu awalnya di situ. Jadi nyeri pada daerah periumbilikal. Nah lama-lama karena tekanan di situ meningkat, perfusi juga dari perfusi jaringan di situ juga menurun. Jadi nanti karena di situ kan yang mensuplai darah ke appendix itu adalah arteri appendicularis yang merupakan end arteri. Jadi dia pada saat dia terjadi bengkak, nah tekanan meningkat, dia juga proses untuk mensuplai itu juga jadi perfusinya jadi menurun, otomatis oksigenase ke jaringan tersebut itu akan berkurang atau malah menghilang. Nah seperti kalau jari kita saja kan, kita misalnya jepit aja dia, berapa lama itu akan jadi membiru. Karena lama-lama, bisa aja mati jaringan karena aliran darah tidak ada, kemudian oksigenasi untuk jaringan ini tidak ada, bisa mati. Nah kalau sudah iskemik, nekrosis jaringan, nah itu dia bisa pada saat ada serangan bacterial attack, nah itu jadi dia akan makin radang di situ. Nah kalau sudah makin radang di situ, di daerah appendix atau umbai cacing atau daerah usus buntu, nanti nyerinya yang dari awalnya dari periumbilikal, daerah tengah di daerah epigastrium, dia akan berpindah ke kanan bawah. Akhirnya itu, jadi biasanya seperti itu ceritanya. Jadi nanti kalau dia sudah nekrosis jaringan di situ, dia sudah nanti infeksinya sudah keluar dari appendix itu, nanti menginfeksi daerah-daerah jaringan yang di situ, misalnya ya peritoneum parietal atau pokoknya daerah jaringan situ. Akhirnya pasien akan nyeri di kanan bawah seperti itu ya. Lama-lama infeksinya tidak tertangani ya, itu akhirnya pecah usus buntunya pecah, ya sudah menginfeksinya makin luas ke seluruh bagian perut. Jadinya penanganannya sudah berbeda lagi ya, makanya itu ya jadinya operasi besar ya. Jadi seperti itu. Nah gejala klinis yang akan ditemukan oleh pasien ya sesuai dengan kondisi patofisiologisnya tadi, yaitu ya nyeri daerah awalnya dari nyeri periumbilikalis, kemudian nanti ada nyeri pindahnya ke kuadran kanan bawah. Nah biasanya pada saat dia sudah mengalami nyeri pada kuadran perut kanan bawah itu nanti akan disertai dengan misalnya anoreksia, nafsu makan menurun, kemudian badan tidak enak, malaysia atau mual, muntah dan demam. Nah itu sudah ikutan bersamaan pada kondisi gejala klinisnya pada saat pasien terinfeksi atau mengalami appendicitis. Nah tandanya ya apa? Nanti kalau pada pasien dokter nanti akan memeriksa ya, misalnya dokter akan memeriksa yang namanya di McBurney ya. Di McBurney nanti akan ditekan ada poinnya di mana. Nanti kan biasanya dokter coba tuh tekan-tekan, kasih
pasien kasih tahu yang mana titik yang paling nyeri. Kemudian ada juga Rossing sign atau misalnya nyeri lepas atau nyeri pindah. Jadi nanti ditekan sebelah kiri, yang nyeri sebelah kanan. Itu nanti ada obturator sign. Pokoknya itu ada sign-signnya itu yang nanti akan diperiksa oleh dokter. Ya, itu yang sekedar Mami mau sampaikan saja. Nah, jadi untuk untuk diagnosa sendiri, ya tentunya itu dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan kemudian pemeriksaan penunjang.